Oke, kita sudah mulai. Baik, untuk materi kita hari ini seperti yang telah Bapak sampaikan sebelumnya, yaitu tentang persamaan trigonometri. Adakah yang sudah membaca-baca sebelumnya tentang persamaan trigonometri? Sudah ada dibaca-baca ataupun di searching atau diapakan tentang persamaan trigonometri sebelumnya? Oke. Kita tulis dulu judul kita tentang persamaan trigonometri. Kita loading ya. Tabelnya kita pasang dulu. Loading. Oke, sudah. Tentang persamaan Nah, jadi persamaan trigonometri ini apa manfaat kita mempelajarinya? Jadi nanti di suatu perusahaan Anda akan mempunyai fungsi berupa fungsi sinus atau kosinus. Dengan fungsi itu, kita bisa memprediksi pada bulan apa saja suatu perusahaan itu produksinya naik dan pada bulan berapa saja produksinya turun. Mana tahu Anda nanti disuruh menjadi akuntan ataupun menjadi analis dalam keuangan perusahaan. Jadi materi ini sangat berguna ya. Jadi rata-rata fungsi satu perusahaan itu produksi maksimum, minimum pada bulan apa saja itu bisa akan kita prediksi dengan mempelajari materi ini. Jadi cukup menarik, harus Anda kuasai tentang persamaan trigonometri ini ya. Jadi persamaan trigonometri ada cukup tiga saja, cukup tiga yang perlu Anda kuasai. Yang pertama untuk fungsi sinus dulu ya, fungsi sinus. Nah, jadi jika sin X sama dengan, ini yang perlu Anda kuasai ya, sama dengan sin alfa, maka untuk mencari nilai X-nya itu adalah, ada dua ya, kalau untuk sin itu ada dua, alfa tambah K kali 360, atau satu lagi, atau X sama dengan 180 dikurang alfa. Pernah membahas ini sebelumnya? 180 kurang alfa. Ada yang pernah membahas ini sebelumnya atau sudah membaca? Seperti yang Bapak instruksikan sebelumnya, kali K 360. Nanti Bapak jelaskan ya, kita tuliskan saja dulu. Kalau untuk cos bagaimana? Jadi kalau cos X sama dengan cos alfa, maka X-nya sama dengan alfa tambah K kali 360. Atau satu lagi, kalau alfa ada yang tahu? X sama dengan min alfa. Jadi kalau ada perbedaan masing-masingnya, min alfa tambah K kali 360. Nah, yang ketiga untuk fungsi tangen. Jadi tangen X sama dengan tan alfa ya. Tan alfa itu maka X-nya sama dengan apa? Kalau untuk alfa cukup satu saja. Kalau alfa cukup satu saja, itu alfa tambah K kali 180. Ya. Pernah sebelumnya membahas tentang ini atau jumpa di IPA atau di kimia atau fisika? Sudah pernah? Nah, jadi Alif mau bicara? Alif? Nah, jadi
nanti persamaan. Ya, Pak. Mau bicara Alif? Pernah sebelumnya membahas tentang ini Alif? Tidak, Pak. Belum, Pak. Oke. Jadi lumayan agak ribet suara penggunaannya. Nah, jadi cukup ini. Ingat kalau sin alfa, sin itu adalah ada dua, yaitu alfa tambahkan 360 atau 180 kurang alfa. Kalau untuk cos ada dua juga, ada satu positif alfa, yang mana k-nya itu bilangan bulat. K itu bilangan bulat. Jadi nanti akan ada dikasih batas ya, bilangan bulat. Bilangan bulat, baik bulat positif maupun bulat negatif. Bisa jadi nanti k-nya min 1, k-nya min 2, min 3, dan seterusnya. Ya, jadi k-nya itu bilangan bulat. Jadi tak mesti k itu bilangan positif saja. Bisa jadi nanti kita pakai k-nya bilangan bulat, tergantung batas dari soal. Nah, seperti apa soal-soal dari persamaan trigonometri ini? Nah, coba kita akan bahas soalnya. Sudah dihafal ya atau diingat-ingat tentang sin, cos, dan tangin? Misalnya kita akan bahas soalnya. Contoh satu misalnya. Tentukan HP dari dari cos X sama dengan setengah. Nah, jadi soal-soal persamaan trigonometri ini akan ada batas-batas nanti. Untuk batasnya itu dari 0, batas nilai X-nya itu adalah batasnya dari 0, itu sama dengan X, kecil sama dengan 360. Oke. Coba kalau Anda tebak, berapakah nilai X? Carilah nilai cos X yang nilainya setengah. Kira-kira berapa saja kalau kita tebak? Kalau kita tebak saja dulu. Kalau kita tebak, kira-kira berapa nilai X-nya? Ada yang tahu? Kalau kita tebak berapa nilai X-nya berapa? Kalau cos X sama dengan setengah? Berarti X-nya berapa? X-nya sudut ya? Ada yang tahu? Cos X yang menilai setengah, cos berapa? Cos 60. 60. Selain 60? Min 60. Berapa? Min 60. Nah, coba tengok batasnya sini. Batasnya X-nya tuh haruslah dari 0 sampai 360. Berarti min 60 memenuhi enggak? Tidak ya, karena dikasih batas di sini bahwa untuk batas nilai X-nya itu adalah dari 0 sampai 360. Berarti tidak memenuhi. Ada lagi enggak? Kuadran berapa yang 300. ya, kuadran keempat ya. 300. Nah, ini untuk sementara jawaban kita. Nah, bayangkan kalau seandainya nanti Bapak buat batasnya itu dari min 720 kecil sama dengan X, kecil sama dengan 720. Susah ya kita menebak-nebaknya berapa banyaknya itu. Nah, jadi itulah rumus yang tadi kita pakai. Kalau ini kan dari 0 sampai 360 bisa ya kita cari 60 sama 300. Nah, jadi Bapak akan menjawabkan ini dari 0 sampai 360. Nanti Anda mencoba yang batasnya yang lebih mudah lah dulu ya. Batas yang lebih mudah lah. Dari min 180 kecil sama dengan X. Dengan soal yang sama nanti kita coba ketiga-tiga batas ini. 180. Jadi rumus tadi itu mempermudah kita untuk mencari nilai X sesuai dengan batas yang ditentukan oleh soal. Nah, yang pertama dulu untuk yang batas 0 sampai 360. Kita sudah menebak ini jawabannya ya. Coba kita selesaikan dengan cara persamaan trigonometri. Caranya seperti ini. Cos X sama dengan setengah. Nah, setengah ini kita harus rubah dulu. Kita harus rubah dulu. Dia menjadi cos juga. Jadi kalau cos nilai setengah itu pilih salah satu. Kan ada dua ya, 60 sama 300. Kita pilih saja angka yang mudah. Sama dengan cos 60. Berarti alfanya berapa? Alfanya berapa?
60. 60 ya. Jadi kita buat dua buah di sini. Berarti kalau X sama dengan, berarti 60 ditambah, oke, 60 ditambah K kali 360. Atau satu lagi kita harus selesaikan di sini. Atau X sama dengan berapa? Kalau alfa tadi 60. min 60 tambah K kali 360. Nah, sekarang kita masukkan saja K-nya. Kalau K-nya sama dengan 0, nah jadi harus kita coba satu-satu. Kalau K-nya 0, maka X-nya berapa? Di sini. Kalau K-nya 0, Pak, K-nya itu bilangan bulat ya, Pak? Berarti 0, 2, 4 gitu-gitu ya, Pak? ya, min 1, min 2, 0, 1, 2. Nah, gitu. Kalau K-nya 0 masih memenuhi enggak nilai X-nya itu rentangnya dari, kita coba tadi rentangnya dari 0 Masih, Pak, masih. kecil sama dengan 360. Ya, ada yang bertanya? Bapak, itu nilai K itu kita tentukan sendiri, Pak. Ya, kita tebak sendiri. Kita biasanya sebaiknya itu dimulai dari angka 0 saja. 0, 1, 2, 3. Nilai K-nya kita tentukan sebaiknya dimulai dari angka 0. Oke? Yang penting nilai X-nya ini harus rentang antara 0 sampai 360. Coba kalau K-nya 0 berapa jadinya? Ini kan kali ya? 0 kali 360? 0. 60. 60. Ah, berarti X-nya 60. Kira-kira berapakah nilai X lagi supaya dia memenuhi dari 0 sampai 360? Kalau K-nya 1 bagaimana? Kalau K-nya 1 kita buat juga kalau misalnya tidak memenuhi ya. Kalau K-nya 1 berarti X-nya berapa? 420. 20. Memenuhi enggak dalam interval ini? Tidak, Pak. Enggak. Tidak ya, jadi kita tandai saja di sini TM. Tidak memenuhi. Memenuhi. Kalau kita coba min 1 mana? Memenuhi enggak? Kalau min 1 K-nya min 1. Ya, Ah, tidak ya, jadi cukup berarti yang memenuhi hanya 1 ya. Karena batasnya sangat sempit kita buat dari 0 360. Nanti Anda mencoba yang dari batas yang ini ya. Batas yang 2 yang ini. Oke. Kalau kita coba min 1 juga tidak memenuhi. Kalau min 1 di sini berapa? Kalau min 1 min 300. 300. Tidak memenuhi ya dalam interval ini. Nah, berarti apalagi kalau kita coba min 2, min 3, min 1, min 4 dan seterusnya. Apalagi kalau kita coba K-nya 2, K-nya 3, K-nya 4 tidak memenuhi jadinya kan. Oke, ini untuk yang pertama. Kita selesaikan juga yang bentuk yang kedua. Jadi kalau kita yang bentuk yang kedua ini langsung saja. Kira-kira K-nya berapa supaya bisa memenuhi dalam bentuk ini? Kalau K-nya 0 bagaimana? Kalau K-nya 0 bagaimana? Maka X-nya berapa? Min 60. Kira-kira memenuhi atau tidak? Tidak. Nah, jadi kita tandai. Sebenarnya ini yang TM-TM ini tak perlu kita buat ya sebenarnya. Bapak ingin menunjukkan bahwa ada yang memenuhi, ada yang tidak memenuhi. Sesuai dengan batas interval yang diminta oleh soal. Kira-kira kalau K-nya min 1, kira-kira memenuhi bentuk ini enggak? Kalau K-nya min 1? Tidak, Pak. Tidak ya? Nah, jadi kita pilih K-nya berapa? 1. K-nya 1. Kalau K-nya 1, maka X-nya berapa? 300. Nah, 300. Kita coba sekarang kalau K-nya 2. Maka X-nya berapa? 660. Berapa? 660. 600? 660. Oke. Kalau K-nya 2 kan 720 dikurangi dengan ini ya. 60. Jadi jadinya berapa? 660 ya? Iya, Pak. Oke, 660. Memenuhi enggak kira-kira sesuai interval yang ini? Tidak, Pak. Tidak. TM ya. Nah, jadi kalau untuk interval yang ini, oke, kita hilangkan dulu partisipannya dulu ya. Biar bisa kita menulis. Nah, kalau intervalnya sangat sempit dari 0 360, cuma ada 2 yang memenuhi, yaitu X-nya berapa? Yaitu X-nya sama dengan yang memenuhi adalah yang ini ya, sama 300.
X sama dengan 60 atau X sama dengan 300. Sesuai dengan jawaban yang kita prediksi tadi. 60 sama 300. Nah, sekarang tugas Anda dengan soal yang sama. Dengan soal yang sama ini, sekarang Anda mencari nilai X untuk batasnya itu, untuk batasnya dari min 720 sampai 720. Berapakah yang Anda dapatkan nanti? Berapa banyak nilai X yang memenuhi? Nah, jadi kita nggak mungkin menebak semuanya ya, pakai rumus yang nilai trigonometri di berbagai kuadran. Nah, coba untuk sekarang Anda mencoba dengan soal yang sama. Sekarang batasnya itu dari min 720 sampai 720. Berapakah nilai X yang memenuhi? Jangan lupa di private chat. Jangan lupa di direct message ke Bapak. Nanti kita akan cek jawabannya. Silakan, selamat mencoba. Pak, Ya, Dean, silakan bertanya. kalau K-nya itu harus 1, 2, kalau 1,5 gitu enggak boleh, Pak? Kalau 1,5 itu bilangan bulat nggak? Setengah itu bilangan bulat. Tidak. Jadi bilangan bulat itu ya bilangan dari min 1, min 2, min 3. Kalau 1,5 itu nanti bilangan rasional namanya ya, bilangan rasional. Jadi cukup hanya bilangan bulat, bulat positif maupun bulat negatif. Oke, Dean? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Dimulai saja dari angka 0 dulu ya. Angka 0, 1, kemudian coba pula min 1, coba pula 2, coba pula min 2. Silakan Anda coba berapakah kira-kira dapat nilai X semuanya. Nanti setelah dapat nilai X-nya, coba dibuat di direct message ke Bapak. Jangan to everyone ya, biar semua temannya tidak bisa melihat. Silakan dicoba berapakah nilai X yang memenuhi jika batas-batasnya ini adalah dari min 720 sampai 720. Silakan, selamat mencoba. Oke. Jawaban-jawaban itu sebenarnya bisa dicek. Jawabannya bisa dicek ya. Coba cek saja, misalnya kita dapat min 300. Betul enggak cos min 300 itu nilainya adalah setengah? Nah, kan berlaku seperti ini ya. Sin min alfa itu sama dengan min sin alfa. Ini harus diingat-ingat ya. Kalau cos min alfa itu sama dengan positif cos alfa. Ini berlaku untuk sifat atau sudut-sudut yang negatif ya. Kalau tangen min alfa itu sama dengan min tangen alfa. Nah, bentuk yang ini yang positif hanya apa? Yang positif hanyalah cos. Nah, kenapa bisa seperti ini? Ini alasannya. Ini kan kuadran ada 4 ya. Kalau misalnya kita sudutnya ini alfa, maka akan terbentuk sudut min alfanya pada kuadran berapa nih terbentuk min alfanya? Pada kuadran keempat. Ingat, kuadran keempat itu yang positif hanyalah cos. Itulah alasannya kenapa cos min alfa itu adalah positif cos alfa. Ya, jadi nilai-nilai yang Anda dapatkan ini, nilai-nilai yang Anda dapatkan ini bisa diujikan. Jadi kalau yang ditanya cos min 300 itu sama saja dengan cos berapa? Cos 300. Ya, sesuai dengan sifat yang ini ya. Oke, sudah banyak versi di sini, ada yang mendapatkan 8 HP-nya, ada yang mendapatkan 6. Silakan kita coba sekarang. Ya, kembalikan ke soal kita. Soal kita adalah yang ini ya. Kita kopikan saja. Jadi nanti setelah ini akan mencoba satu soal lagi. Baru beberapa versi soal akan kita kembangkan. Oke, ini kita pindahkan saja. Ya, ingat ya alasannya kenapa sin min alfa itu sama dengan min sin alfa, cos min alfa sama dengan positif cos alfa, dan tan min alfa ini adalah min tan alfa. Ini karena berlaku sifat pada kuadran keempat. Ya.
Ini sekarang untuk batasnya adalah min 720 sampai 720. Nah, sekarang kita coba dulu. Sekarang dari bentuk yang pertama. Kalau K-nya sama dengan 0, maka X-nya berapa? X-nya sama dengan 6, 60. 60. Dihidupkan mikrofonnya untuk membantu menjawab kita sambil berinteraksi. Kalau K-nya sama dengan 1 berapa? 400. 120. Masih memenuhi enggak dalam interval yang ini? Memenuhi. Masih, Pak. Kalau K-nya 3 bagaimana? 780. X-nya sama dengan 780. Ini memenuhi enggak? Tidak. Tidak, Pak. Nah, TM ya. Nah, jadi kita buat saja. Berhenti saja, jangan kita coba pula. Ini 2 ya. K-nya sama dengan 2. Iya, Pak. Ini K-nya 2 ya. Nah, kalau kita coba dia sampai K3, 4 makin tidak memenuhi ya, makin jauh dari interval. Benar nggak? Makin jauh dari interval. Makin jauh dia kan? Oke. Kita hapus dulu. Ini untuk K-nya sama dengan 2 ya tadi. Nah, jadi kalau sudah mentok seperti ini, jangan kita lanjutkan pula K-nya sama dengan 3, makin jauh kita. Nah, sekarang kita coba untuk K-nya sama dengan min 1. Nah, kalau K-nya min 1 bagaimana? Maka X-nya sama dengan min 300. Min 60. min 60. Kalau K-nya 300, Pak. 200, Pak. Astagfirullahaladzim. oke, min 300. Oke, lebih hati-hati ya. Sekarang kita coba lagi. Kalau K-nya min 2. Min 660. Nah, kalau K-nya min 2 dapatlah di sini min 660. min 660. Masih memenuhi enggak dalam interval yang ini? Masih, Pak. Kalau K-nya min 3, ada mencoba tadi? Kalau K-nya min 3. Ada, Pak. Nah, kalau K-nya min 3 berapa dapat X-nya? Minus 1020. Min 1020. Memenuhi enggak kira-kira dalam interval yang ini? Tidak, Pak. Tidak. M. Oke. Jadi dapatlah di sini ada sebanyak 1, 2, 3, 4. Oke. Sekarang sudah dapat 4 HP dari bagian yang ini. Sekarang kita coba untuk yang bagian yang kedua ini. Kita mulai saja dari 0 dulu ya. Jadi sebaiknya kita mulai dari 0, kemudian positif, baru kita buat negatif. Kalau K-nya 0, itu berapa dapat X-nya? Min 60, Pak. Minus 60. 60. Nah, masih memenuhi enggak dalam interval ini? Masih ya. Kalau K-nya sama dengan 1, bisa enggak? Bisa, Pak. 300. 300. Masih memenuhi dalam interval. Kalau K-nya sama dengan 2? Masih. 600? 660. 660. Kalau K-nya sama dengan 3 bagaimana? Berapa dapat X kalau K-nya 3? 1020 juga. 20. Memenuhi enggak? Tidak. Tidak memenuhi. TM ya jadinya. Nah, sekarang kalau sudah, jangan lanjutkan pula K-nya sampai 4, 5, dan itu sia-sia. Sekarang kita akan kembalikan ke yang negatif. Kalau K-nya sama dengan min 1, berapakah dapat nilai X-nya? 420. Min 400. Min 420. Min 420. 20. Masih dalam interval ya. Kalau K-nya min 2, kalau K-nya min 2 bagaimana? Berapa? Kalau K-nya min 2? Min 780. Min 780. Masih memenuhi enggak? Tidak. Tidak. Oke. TM. Jadi pada bagian yang kedua ini ada berapa HP kita? 1, 2. Jangan lanjutkan pula sampai K-nya min 3, min 4, dan seterusnya. 4, 5. Jadi ada sebanyak 8 HP yang kita dapatkan. Sebaiknya kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Yang terkecilnya di sini berapa? Jadi HP-nya itu ada sebanyak 8, yaitu min 660. Mana lagi yang lagi terkecil? Yang memenuhi. Min 400. Minus 420. Kemudian berapa lagi? Min 300.
kemudian berapa lagi? Min Min 60. 60, kemudian berapa lagi? 60, 60. 60, kemudian berapa lagi? 300. 300. Kemudian 420, 420. dan yang terakhir adalah 660. 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada sebanyak 8 HP-nya. Tadi ada yang masih buat 4, ada yang buat 5, ada yang buat 6. Nah, jadi cara mengerjakan untuk menteli nilai-nilai ini hanya dengan cara itu ya. Kita pakai sifat ini. Dimulai dari 0, 1, 2, 3. Habis itu kita kembalikan aja. Ini boleh dicoba ya. Coba tes, betul enggak? Kan soal kita tadi kan adalah cos X sama dengan berapa tadi? Cos X sama dengan setengah. Coba tes salah satu. 420. 420 itu berapa itu jadinya? 420. Sama dengan cos berapa kira-kira? 420 kan sudah sampai 360. Ditambah berapa supaya hasilnya 20? 420. Berapa? Cos 60, Pak. Cos 60. Cos 60 itu berapa nilainya? Setengah. Coba tes misalnya ini, min 60. Cos min 60. Cos min 60. Untuk ngecek jawaban kita ya. Ini enggak perlu sebenarnya dicek. Tapi untuk meyakinkan. Berdasarkan sifat yang kita sampaikan tadi, yang ini. Kalau cos min alfa itu sama dengan positif cos 60. Nah, jadi cos 60 juga nilainya sama dengan setengah. Ya, ingat kenapa berlaku sifat yang ini? Yang untuk ini kan sudutnya negatif, min alfa, min alfa, min alfa. Karena berlaku sifat-sifat dari kuadran ke berapa? Berlaku sifat kuadran yang keempat. Itulah makanya cos itu bernilai positif. Kalau sudutnya sudut negatif. Alasannya ini. Pak, Ya, silakan. boleh sekali lagi nggak kayak gini soalnya? Tadi baru paham, Pak. Ya, oke. Penasaran. Siap. Ini akan Bapak kasih satu soal lagi tentang ini, tapi yang Bapak buatkannya yang sin ya. Yang sin saja lah ya. Bapak pilihkan soalnya. Oke, ini. Siap untuk mencoba soal yang lainnya? Siap ya? Siap, Pak. Biar lebih berlatih-latih. Ingat ya, kalau sin itu ada 2, alfa dan 180 kurang alfa. Kalau cos itu alfa dan min alfa. Kalau untuk tangen itu cuma 1, alfa tambah k 360. Ini sekarang Anda mencoba yang untuk sin. Oke, soalnya ini. Tentukan HP. Tentukan HP dari akar 2 sin X sama dengan 1 untuk batasnya itu adalah dari min 180 kecil sama dengan X, kecil sama dengan 360. Silakan. Ini bentuk ini silakan Anda robah dulu ya. Harus kita robah dulu. Sin X sama dengan sin alfa. Nah, bagaimana kita merubah dia menjadi sin X sama dengan sin alfa? Kalau belum, ini kan masih akar 2 sin ya. Kalau pindahkan akar 2-nya ruas kanan jadinya berapa? Sin X sama dengan sin X sama dengan berapa? Akar 2. Setengah akar 2. Nah, carilah nilai setengah akar 2. Berapa alfanya? Nah, silakan lanjutkan. Jangan lupa dibuat jawabannya di direct message di Zoom ini. Jangan lupa ke Bapak saja, jangan to everyone biar tidak tercontek sama temannya yang lain. Selamat mengerjakan. Jika ada yang bertanya, silakan bertanya. Oke, kita akan bahas soal yang ini lagi. Kira-kira siapakah jawaban yang paling benar? Jadi terlebih dahulu kita akan merubah dia dulu. Bagaimana kita merubahnya menjadi sin X sama dengan sin alfa. Berarti ini menjadi sin X sama dengan 1 per akar 2 kan. Nah, 1 per akar 2 ini kalau kita rasionalkan dia menjadi apa?
kita rasionalkan dia menjadi apa? Sin X sama dengan setengah akar Setengah dua. akar 2. Setengah akar Akar 2. Nah, carilah nilai sin X yang menilai setengah akar 2. Salah satu saja. Lebih baik kita pilihnya yang di kuadran pertama saja. Berapakah nilai sin X yang menilai setengah akar 2? Itu sin 45. 5. Oke. Nah, sudah terbentuk sin X sama dengan sin alfa, yang mana alfanya sekarang adalah 45. Jadi untuk sin itu ada dua, yaitu yang pertama adalah alfa tambah K 360, berarti 45, ya kan? Tambah K kali 300. 60. Satu lagi, Minus 45 ditambah K kali sama dengan 360. 104. Kita terus saja, 180 kurang alfa. Berarti 180 dikurang 45. Ya, kita kurang. Tambah K kali 360. Ini kita selesaikan dulu pengurangan yang dalam kurung yang ini. Berarti kita dapatkan berapa di sini? 135 tambah K kali 360. Oke. Nah, sekarang kita selesaikan salah satu dulu. Nah, kalau ini untuk K-nya sama dengan 0 berapa? K sama dengan 0. 45. 45. X-nya sama dengan 45. Masih memenuhi nggak dalam interval yang ini? Masih. Masih, Pak. Kalau K-nya 1 kira-kira lebih nggak dari 360? Lebih, Pak. Lebih. Kita buat. Nggak usah aja kita buat. Kalau kita prediksi dia tidak akan memenuhi, nggak usah. Kalau kita coba min 1, masih memenuhi nggak di sini? Tidak. Nah, ya kan 360 tambah 45 akhirnya min 315. 15. Ini intervalnya dari min 190. Jadi cuma satu yang memenuhi ya. Cuma 45 saja ya. Oke, kalau mau dibuat, kalau min 1 buat juga boleh. Kalau kita buat min 1 ya. Kalau K-nya min 1, berapa dapat nilai X-nya? Min 315. Berarti kita buat TN. Oke, tidak memenuhi. Jangan buat pula kalau sampai min 2, min 3, dan seterusnya. Dari sisi yang satu lagi, kalau K-nya sama dengan 0, kita mulai K-nya dimulai dari 0 dulu ya. Kalau K-nya 0, berapa dapat nilai X-nya? 135. Kalau K-nya 1, kira-kira memenuhi enggak? Kalau Tidak. K-nya 1 kali 360. Tidak, Pak. Banyak ya. Batasnya cuma 360. Kalau K-nya min 1 bisa enggak? Tidak. Kalau K-nya min 1 berarti minus 360 ditambah 135 berapa? Minus 225. 225. Minus 225. Kalau K-nya min 2 apalagi ya? Ini saja sudah tidak memenuhi untuk min 1. Apalagi kalau kita lanjutkan untuk min 2, min 3, dan seterusnya. Berarti ini TM ya, min 225. Berarti yang memenuhi hanya 2, yaitu 45 dan 135. Siapa jawabannya benar? Tunjuk tangan. Pakai reaction. HP-nya itu cuma 2. Oke. 45 dan ada 3, ada 4. Ada berapa orang nih? 135. Oke, hati-hati ya bagi yang masih salah-salah. Lebih berhati-hati. Banyak ya? Sudah banyak berhasil jawabannya. Kalau untuk soal ini sudah bisa dipahami? Pahim tuh? Pahimna. Nah, Palestum? Palestina. Palestina. Argentum? Argentina. Udah lama ya nak dengar kata-kata itu ya. Oke, kita lanjut. 1 tahun. Nah, bagaimana kalau sudutnya lebih dari 1? Misalnya kita punya seperti ini ya. Kita punya tentukan HP. Bapak tunjukkan satu soal dulu, nanti baru Anda coba soal lainnya. HP dari sin X itu sama dengan setengah 2x sin 2x itu sama dengan setengah akar setengah aja lah ya. Sin 2x sama dengan setengah. Untuk batasnya itu
Bapak batasi mudah-mudah saja lah ya. Enggak. Ya, dari min 180 sampai kecil sama dengan X, kecil sama dengan 180. Nah, bagaimana kalau ada 2X di sini atau 3X, 4X, dan seterusnya? Bagaimana cara mengerjakan? Ayo, mari kita coba. Setelah ini Anda yang akan mencoba ya. Sin 2X, tetap kita rubah. Carilah nilai X di sini. Carilah nilai X yang nilai setengah. Sin berapa kira-kira? Sin berapa nilai setengah? Sin 30. Sin 30. Oke. Sekarang tetap kita ambil 2X ya. Jadi tetap kita ambil 2X. Itu sama dengan, ingat alfanya adalah 30 ya. 30 ditambah K kali 360. Nah, yang satu lagi. Tetap kita ambil sudutnya langsung. Semua sudutnya kita ambil. Semua sudut. Kalau misalnya setengah X atau 2/3X. Jadi ketika mengambil sudutnya, ambil semuanya langsung. Kalau di sini kebetulan 2X. Berarti tetap kita buat 2X di sini. Satu lagi adalah 180 dikurang alfa. Dikurang 30. Jangan lupa dikurung ya. Biar tidak salah-salah. Tambah K kali 360. Nah, selanjutnya. Ini kan bisa kita bagi 2 semua ya. Bisa kita bagi 2. Kalau kita bagi 2 ini tinggal apa di sini? X, Pak. Kalau ini kita bagi 2, 15. 15. Ditambah kalau kita ini bagi 2, 180. K kali 180. Nah, kan lebih simpel jadinya. Ini kita selesaikan dulu pengurangannya. Berarti 2X sama dengan 150 tambah K kali 360. Nah, ini kan bisa kita bagi 2 semua. Ini kalau kita bagi 2 tinggallah di sini X. Kalau di sini kita bagi 2 berapa jadinya? 7,5 Ya, tambah K kali 180. 80. Oke, sejauh ini bisa dipahami? Kalau sudutnya lebih dari 1, itu kita ambil sudut. Ambil saja sudutnya semua. Dan jangan lupa nanti sudutnya dibagikan. Kita ingin mencari HP. HP itu hanyalah nilai X. Nah, sekarang kita coba. Batasnya itu kita perhatikan lagi batasnya. Batasnya itu adalah dari min 180 sampai 180. Kita coba dulu. Kalau K-nya 0 bisa enggak? Masih memenuhi enggak? Kalau K-nya 0. K sama dengan 0. Berarti X-nya berapa? X-nya sama dengan 15. 15. Kalau K-nya 1 masih memenuhi enggak? Kalau K-nya 1. Tidak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Ya. Berarti kita buat saja TM ya. Oke, berarti tak usah kita lanjutkan sampai K-nya 2. Kalau K-nya -1 bagaimana? Kalau K-nya -1 bagaimana? Memenuhi, Pak. Memenuhi. Memenuhi. Kalau K-nya -1 berapa dapat nilai X-nya? Min 165. Min 165. Masih memenuhi adalah interval yang ini. Kalau K-nya -2 kira-kira memenuhi enggak kira-kira? Kalau K-nya -2. Tidak, Pak. Tidak ya. Nggak usah kita Tidak, Pak. bisa kita lanjutkan. Sekarang ini lagi kalau K-nya 0 dulu ya. Kalau K-nya 0 berarti X-nya berapa? 75. Kalau K-nya 1 memenuhi enggak kira-kira? Tidak. Tidak, Pak. Berarti di sini jadinya berapa nih? 55. 255 ya. Berarti TM. Karena intervalnya di sini adalah dari 180 sampai 180. Kalau K-nya -1 lagi. Kalau nya K-1 berarti X-nya berapa? Min 105, Pak. Min 105 masih memenuhi? Memenuhi, Pak. Ya, masih memenuhi. Kalau K-nya -2 kira-kira masih memenuhi enggak kira-kira kalau K-nya -2? Min 360 dikurang 75. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Kita lanjutkan ya. Berarti yang memenuhi hanya adalah 4 di sini. 1, 2, 3, 4. Jadi sebaiknya kita tulis HP itu dari yang terkecil. HP itu sama dengan dari berapa nih yang terkecil? Min 165. Berapa lagi min 105? Kemudian berapa lagi? 15. 15. Dan yang terakhir adalah 75. 5. Oke. Paham tuh?
Fahimna. Palesto, Palestina. Argento. Argentina. Oke. Mau mencoba untuk soal yang ini? Boleh, Pak. Pak, saya mau bertanya, boleh nggak sukunya itu minus, Pak? Boleh, boleh. Misalnya nanti, makanya Bapak yang buat yang selanjutnya itu adalah yang membuat yang di sebelah kanan ini minus. Sekarang dengan soal yang sama, tapi Bapak ganti di sini minus. Berapa Anda pilih alfanya? Coba. Ini soal ini Bapak hapus lagi. Nanti Bapak kirim rekamannya ya, rekaman kita ini akan Bapak kirim, silakan Anda pelajari lagi. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya yang ininya minus? Berapa alfa yang Anda pilih? Sin 2x sama dengan min setengah. Nah, tugas Anda, carilah salah satu nilai alfa itu di kuadran yang lain yang bernilai negatif. Kalau kuadran kedua kita pilih sinnya positif atau negatif itu? Positif, Pak. Kuadran kedua. Berarti kemungkinan kita pilih antara kuadran kedua, kuadran ketiga, dan kuadran keempat. Kalau kuadran ketiga, berapa nilai alfanya? Sin berapa? 210. 210. 110. Nah, silakan Anda lanjutkan. Jadi, syarat untuk mempelajari ini terlebih dahulu Anda harus paling tidak bisa menguasai nilai trigonometri di berbagai kuadran. Jadi sangat mudah kita mencari nilai alfa. Oke. Alfanya sudah dapat, silakan Anda eksekusi, ditunggu jawabannya di chat. Selamat mengerjakan dengan soal yang sama. Batasnya min 180 sampai 180 kan, Pak? Ya, mau diganti batas? Bapak ganti. Enggak, Pak, nanya aja, Pak. Bapak itu aja. Lebih berlatih-latih. Bapak gantilah batasnya ya. Batasnya ini Bapak ganti. Tidak apa-apa. Tadi kan biar tidak terlalu sama persis dengan yang kita kerjakan tadi. Batasnya ini kita buatnya dari minus 360 kecil sama dengan X kecil sama dengan 720. Oke, batasnya ini ya. Ingat batasnya, batas X-nya ini. Ada berapa dapat nilai X-nya? Biar berbeda dengan soal yang kita tadi. Jangan khawatir, karena ini kan sudah banyak kita hapus-hapus sebagian ya. Jadi rekamannya nanti kita akan bagikan. Selamat mengerjakan, Bapak stop recording dulu. Oke, kita bahas soal yang ini. Berarti alfa yang kita dapatkan itu adalah 210. Boleh nggak kita buat alfanya itu dari kuadran keempat? Ada nggak yang membuat alfanya dari kuadran keempat? Bapak ingin berbeda dengan jawaban Anda ya, tapi hasil akhirnya sama. Bapak inginkan hasil akhirnya sama. Bapak hanya ingin, Anda kan membuat alfanya kan 210. Itu dapat Anda jawabannya, nilai X-nya. Kalau Bapak ambil alfanya itu dari kuadran keempat, berapakah kira-kira? Kuadran keempat. Berapakah nilai X-nya? Atau nilai alfanya? 330. 330. Bapak ingin buktikan ya, walaupun alfa yang kita pilih itu berbeda, tapi hasil akhirnya pasti sama. Oke, mari kita coba sama-sama. Jadi dapatlah di sini adalah 2X sama dengan 330 ditambah K kali 360. Satu lagi yang bagian yang kedua, 2X sama dengan 180 kurang 330. Jadi Bapak ingin membuatkan jawaban berbeda biar kita lebih banyak variasi jawaban, tapi hasil akhirnya sama. Tambah K kali 360. Nah, jadi kalau kita bagi 2 ini berapa jadinya? X sama dengan 165. 165. Ya kan, 165 kan? Ya, Pak. Ya, ditambah K kali 180. Nah, yang ini kita selesaikan juga. Berarti 2X sama dengan berapa nih? 180 dikurang 330 minus 150. 150 ya. Tambah K kali 360. Nah, kalau kita bagi 2, dapatnya di sini min 75. Ya. Tambah K kali 180.
180. Nah, kita coba sekarang ini. Kalau K-nya sama dengan 0, berarti X-nya berapa? 165. Coba cek jawaban Anda, apa dapat tadi 165? Ada 165? Ada, Pak. Dapat, Pak. Pak, Sama ya. Pak. Nah, kalau K-nya sama dengan 1 dulu. Kalau K-nya 1, maka X-nya berapa? 5, 4, 3. 3, 4, 5 ya? iya Pak. Nah, ada dapat tadi 3, 4, 5? Ada, Ada Pak. Pak. Masih. Pak. Intervalnya masih. Ada, Pak. Oke. Kalau K-nya sama dengan 2, bagaimana? Kalau K-nya 2, berarti X sama dengan, memenuhi nggak kira-kira? Kalau K sama dengan 2, 360 ya. 360 tambah 1, 65. Berarti 5, 2, 525. Ada dapat tadi 525? Ada Ada, Pak. Pak. Ada, Pak. Nah, sekarang kita coba lagi. Kalau K-nya sama dengan 3. K sama dengan 3. Berarti X-nya sama dengan berapa? 705. 105. Oke. Kalau K-nya 4 bisa nggak kira-kira? K sama dengan 4 kira-kira masih memenuhi nggak kira-kira? Tidak, Pak. Tidak Pak, 885. 885 ya. Berarti ini TM ya. Ini masih yang positif kita buat K-nya. Kalau K-nya negatif, sekarang kita kembali ke K-nya sama dengan min 1. Ini kita hapus dulu ya, biar rapi tulisannya. Sebentar. Ini ingat ya, sifat-sifat dari sudut yang negatif itu sebenarnya mengadopsi dari sifat dari kuadran keempat. Nah, kalau K-nya min 1 berapa dapat di sini? Kalau K-nya Minus 15. K-nya min 1 berarti min. 15. Kalau K-nya min 1, min 15 ya? Oke. Min 15. Oke, kalau K-nya min 2 bagaimana? Minus 195. Min 165. Oke. Kalau K-nya, ini masih batasnya dari berapa tadi? Min 360 ya? Kalau K-nya min 3 bagaimana? Kalau K-nya min 3. Kalau K-nya min 3 di sini berapa? Min 360 tambah 165. Ayo, sekarang menjumlahkan. Min 360 tambah 165 berapa? Minus Minus 375. 375, Pak. min 375. Masih memenuhi nggak kira-kira ini? Masih memenuhi kan? Tidak, Pak. Tidak ya? Pak, yang Yang kedua nilai itu K min 2 itu bukan min 165, Pak. Berapa? Yang K minus min 2 itu, Pak, min 195. Min 195 ya. Oke. Sorry. Berarti min 195. Oke. Kalau K-nya min 3 masih memenuhi atau tidak? Tidak. Tidak. Berarti ini TM ya. Nah, dari bagian yang di sini berapa kita dapat HP-nya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 HP dari bagian yang ini saja. Sama enggak dengan sebagian HP Anda yang ini yang kita dapatkan ini? Sama, Pak. Sama. Sama, Pak. Sama ya. Walaupun Anda memilih alfanya tadi berapa? 210. 210. Bapak memilih alfanya yang 330 saja biar lebih banyak cara mengerjakan kita lebih bervariasi. Oke, kita lanjutkan yang ini. Untuk X sama dengan, untuk K lah ya. Untuk K sama dengan 0 berapa? K sama dengan 0, maka X-nya berapa? Minus 75. Kalau, oke, kalau K-nya sama dengan 1, bagaimana? Berarti X-nya sama dengan berapa? K sama dengan 1? 105, Pak. 105. 105. Silakan ini Anda membantu untuk menghitungnya ya. Kalau K-nya sama dengan 2 masih memenuhi enggak? Kalau K sama dengan 2. Masih, Pak, 285. 285. Oke. Kalau K-nya sama dengan 3? Masih, Pak. Masih 465. 465. Kalau K-nya sama dengan 4?
645. 645. 645. Kalau K-nya 5 sama dengan 5, 825. 825. Berarti ini sudah TM ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Terusnya kita lanjutkan K-nya. Maka kalau sudah mentok itu kita kembalikan ke yang negatif. Sekarang kita coba K-nya -1. K-nya -1 itu X-nya berapa? Minus 255. Min 200. 25. Masih memenuhi ya. Kalau K-nya sama dengan -2 bagaimana? 255. K-nya sama dengan -2? Min 435. Min 435. Masih memenuhi? Tidak, Pak. Tidak ya, karena Tidak, batasnya Pak. dari min 360 ya. Berarti ini sudah TM. Coba kita jadi Pak, yang -1 salah. Yang -1 255, Pak. 255. Min 255 ya. Oke, kita perbaiki. Iya, Pak. Min 255. Oke. Min 255. Oke, sekarang kita cek 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada sebanyak 6 HP juga. Kita urutkan dari yang terkecil. Ayo sedikit lagi kita buatkan HP-nya. Dari yang terkecil dulu. Dari berapa ini? Min Min 255. Dan minus 2 res. minus 255. Kemudian dari berapa lagi? Min 195. Minus 195. 195. Kemudian Min 75. min 75. Berapa lagi? Min 15. Min 15. Ayo bacakan saja. 105. 105. 105. 65. 165. Berapa lagi? 285. 285. 345. 345. Berapa lagi? 465. 465. Oke. 525. 525. 525 ada tadi ya. Yang ini ya, 525. Berapa lagi? 645. 45. 45. Ada lagi? Sudah. 705. 705 ya. 705. Coba kita cek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Satu lagi. Ada yang tertinggal nak? Coba dicek lagi. Minus 195 sudah. 165 tak termasuk. 165 kurang tadi ya. 165 setelah sini ya. 165. Oke, sudah sebanyak 12 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12. Ada sebanyak 12 HP. Dan rata-rata ya semuanya benar. Tinggal kita menghitung-hitung saja lagi ya. Tidak terasa ya, baru kita masuk jam 10.30 tadi sudah berakhir pula waktu kita di jam 12. Terasa enggak waktunya habis? Enggak sih, Pak. Seru. Tidak, Pak. Tidak ya. Alhamdulillah masih menyenangkan mempelajari matematika. Bapak harapkan semuanya seperti ini. Untuk rekaman ini Bapak akan bagikan nanti setelah ini kan langsung di-render ya. Jadi setelah itu Bapak akan kirimkan rekamannya lagi. Mana tahu Anda ingin mengulang-ulang pelajaran ini lagi. Untuk itu jangan khawatir, rekaman ini akan dibagikan. Oke, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan saja. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.